Welcome back to my channel, my podcast, dan kita hari ini akan berbincang bersama, ya saya nggak ngerti lah ini diundangnya dari mana, di kontaknya lewat siapa saya nggak ngerti, tapi tiba-tiba ada Duar di sini dia orangnya. Di sini ada ibu saya. Kamu ikhlas gak sih sebenarnya? Ikhlas. Ngapain panggil mama kesini? Buat apa? Untuk sebenarnya sih biar banyak aja tamunya, enggak ada. Bercanda. Iya. Nggak boleh baper. Nggak boleh baper penonton. Nggak boleh baper. Kalau mama sih nggak baper penonton. Iya penonton please ya, kalau misalkan ya. Ini tuh adalah relation kita berdua emang seperti apa. Jadi jangan komplain, oke? Sebelum kamu ngomong, mendingan aku yang ngomong. Kenapa aku diundang hari ini? Karena ini adalah hari ibu, which is ini hari yang sangat spesial dan memang aku sorry. Aku tuh hari ini sebenarnya banyak undangan untuk hari ibu. Kemana? Banyak banget podcast siapapun. Podcast. Salah ya? Podcast. Harusnya apa? Podcast. Oh udah berubah, udah ganti. Enggak, podcast namanya. Jadi sekarang tuh kan You Tell Me bekerja sama bersama Rahasia Gadis dan kita juga banyak ngobrol dan banyak banget teman-teman apalagi zaman sekarang yang ngerasa gapnya tuh atau kayak bonding antara dia dan orang tua, terutama ibunya mereka tuh bisa nggak? Aku pengen nanya sama mama, aku tuh anaknya gimana sih pas masih kecil? Aduh, itu dulu ya. Iya, oke. Emang kamu sekarang udah gede? Medium. Kamu kan nanya masih kecil. Medium. Oh medium. Macam telur ya. Medium. Sebenarnya kakak tuh nggak terlalu repot anaknya. Cuman kakak itu anak yang sangat OCD terhadap orang lain. Jadi kamu tuh selalu kepengennya sama mama. Ini dari bayi ini ya. Jadi kamu tuh nggak bisa mau deket bahkan sama papa. Terus kamu orangnya sangat perfeksionis, sudah kelihatan banget. Dan kamu sangat dewasa dari kecil. Mama udah tahu. Dari cara kamu melihat, dari cara kamu memperhatikan orang tuh dari atas sampai bawah. Tuh orang ibaratnya kalau kamu ketemu orang, kamu tuh bisa scanning nih orang dari atas. Gitu. Kamu scanning orang sampai sepatunya kamu hafal. Mama nggak ngerti kenapa, tapi berarti kamu yang bisa diambil dari situ bahwa kamu anaknya detail banget, kamu perfeksionis. Kalau misalnya ada baju nih kerah kayak gini, misalnya kelipet dikit, udah mau berangkat sekolah padahal udah mau 5 menit lagi kamu masuk, kamu buka lagi, minta mbak setrikain lagi, ulang lagi dari awal ya. Ribet sih kak ya, perfeksionis itu kayaknya 11-12 sama ribet, tapi itu emang udah gift yang secara sifat tuh emang Tuhan udah kasih buat kamu, Allah udah kasih buat kamu. Tapi ya udah dari situ tuh mama pelan-pelan untuk bisa ngasih pengertian ke Naura yang masih TK sebenarnya, untuk paham nggak perlu kok rapi-rapi amat, yang penting kamu bisa nggak telat ke sekolah. Iya, mama cerita dong yang naik pesawat yang sempit itu. Jadi Naura itu kan emang mama pegang sendiri, nggak ada suster. Terus mama cuma cuti sebulan setelah melahirkan tuh langsung nyanyi, karena kepentingannya nggak cuma mama tapi juga ada mama Iya dan mama Didi di situ dan juga tim yang lain. Sampai akhirnya pergilah keluar kota untuk selalu show, dan biasanya kita kan pasti bisnis kelas gitu. Bisnis kelas. Nah, beda kelas. Jadi sampai suatu ketika kita harus nyanyi di Kendari. Di Kendari kita harus nyanyi. Terus dari pesawat dari mana kemana mama lupa deh, Sulawesi itu naik pesawat penerbangan ini, terus kita harus pindah untuk ke pulau satunya naik pesawat yang lebih kecil, which is nggak ada bisnisnya. Kan jaraknya kalau ekonomi kan sempit, deket-deketan gini, tahu nggak? Di pangku duduk, jepret, terus dia langsung gini, jempit, nangis teriak-teriak. Bayangin mama hamil Bevan, gendongin kamu, untung ada papa di situ dan kamu protes pesawat space-nya sempit. Tapi kan kaki aku kecil ya. Makanya kaki kamu kecil dan kamu tuh usaha banget gimana caranya kelihatan sempit. Jadi kamu badan kamu turun gini, terus kamu dorong-dorong bangku orang depan sempit, padahal enggak.
Ganggu ya? Iya, itu Repot kamu. berarti kan tadi. Ya repot. Ya tapi gimana, namanya juga anak kecil kan gak ada yang ngerti. Iya sih. Sebenarnya aku tuh tipe orang yang kayak gini loh, Mam, kayak sesuatu yang nanggung buat aku tuh aku full-fullin. Misalkan nggak kerasa kayak ada yang kenceng, nanti aku gini-gini pakai kuku aku biar ngerasa komplit. Maksudnya kayak biar ngerasa penuh aja. Nah, Apa manfaatnya? nggak ada sebenarnya. Cuman itu ngasih aku kayak rasa gelisah. Gelisah coba gara-gara hal yang gak Gelisah. penting. Repot ya Anda ya. Nah, pas masih kecil itu aku tahu sebenarnya itu nggak kenapa-napa. Cuman aku kayak pengen maksa Maju, aja, Mbak. Mic-nya, lagi Mbak. lagi bete dan pengen maksa aja gitu. Berarti kamu ingat? Ingat, aku ingat. Aku nggak ingat kalau misalkan suka nendang-nendang kaki itu aku ingat. Kenapa itu terekam nggak sih protesnya kamu? Kenapa kamu nggak suka begini, nggak suka begitu? Itu udah nunjukin sikapnya dari kecil sebenarnya ya kan? Iya. Tumbuh kembang apa sih? Sosok kayak wartawan yang Tumbuh kembang apa? apa sih namanya? Orang yang bertumbuh. Apaan maksudnya? Tumbuhan. Apaan sih? Tidak. Nah, udah ikutnya tuh kan proses tumbuh kembang Naura sampai di usia ini. Coba cerita. Apa aja perubahan yang Mama lihat dari kakak tiap tahunnya? Ya, itu. kalau banyak hal yang berubah dari kakak. Satu, kalau makin dewasa jelas, kamu makin bisa diandalkan jelas. Kamu makin lebih bisa wise untuk melihat segala sesuatu. Kamu juga bisa menyenangkan orang lain, menyenangkan orang banyak. Tapi yang belum mama lihat banget nih, dia suka ngilangin konsen orang, tau nggak? Suka lupa ngomongnya. Tapi Lanjut, apa ya? Itunya loh ngeyelnya itu loh kayak keras kepala, terus melotot-melototnya tuh kalau dari kecil. Kalau dikasih tahu tuh enggak mah. Terus mama sering ngomong kan, Kak, kalau jawab orang tua tuh nggak perlu pakai ngotot, mama baik-baik lo ngomong. Aku tuh baik-baik. Tapi ala susana gitu jawabnya. Zaman dulu mama kok dipelotin sama ibu, omagu, opagu, apa? Ayo, mau lawan orang tua? Hah? Pasti udah Sekarang gitu. pasti kayak gitu dibilangin toxic parents, ya nggak sih? Aduh, kenapa sih ada istilah baru lagi? Menurut aku sih enggak sih. Kenapa? Maaf ya, Ayo teman-teman. coba mau tanya apa? Maksudnya kalau toxic parents itu buat kamu yang kayak gimana? Kalau menurut aku toxic parents tuh yang udah misalkan membanding-bandingkan bukan for good ya, tapi karena membanding-bandingkan aja pilih kasih itu toxic parents juga. Yang paling ringan menurut aku. Cuman kayak anak dibentak, anak dimarahin, anak ditegor, anak dikasih hukuman, pokoknya kita buat salah, mau kita salah atau nggak salah, menurut aku itu jatuhnya nggak toxic sih. Tapi mama jadi bingung, makanya ukuran masing-masing anak itu terhadap toxic parents itu seperti apa sih? Kan nggak ngerti ya. Karena mungkin orang tua kalian juga nggak ngerti dengan istilah itu, mereka juga nggak paham dengan gue toxic apa enggak sih menurut anak gue gitu misalnya. Sementara semua orang tua pasti punya cara yang berbeda, pasti punya aturannya sendiri di masing-masing rumah terhadap anaknya. Buat kakak aja aturannya beda sama abang aja beda aturannya sama nih. Dari mama ke kalian yang masing-masing pasti nggak ada yang bisa sama, karena kalian tuh pribadinya pun beda-beda gitu. Jadi treatmentnya ke kalian pun juga nggak bisa sama caranya. Ya namanya orang tua itu pasti punya aturan masing-masing untuk anak-anaknya. Beda-beda ya. Pasti. Kalau anak nggak mau terima aturan itu ya susah dong. Kalian nggak akan punya benteng untuk bisa nguatin diri kalian sendiri. Apa yang ngebandingin itu pasti maksudnya mungkin karena tipe karakter orang tua zaman dahulu menggunakan cara kompetisi adalah cara yang paling mudah untuk membuat anak lebih merasa terpacu untuk menggapai sesuatu. Mungkin tidak ada yang salah, tapi caranya, bahasanya salah, penekanannya salah. Tapi kalau misalnya, karena kan anak itu tidak selalu bisa paham dan tidak selalu bisa berkembang dengan cara kompetisi. Mereka mungkin dia bisa berkembang dengan cara diapresiasi, mungkin dia mungkin bisa berkembang dengan cara yang lebih disupport, yang lebih dimotivasi, bukan kompetisi. Jadi masing-masing anak itu caranya beda. I see. Tapi menurut mama
hal paling sulit menjadi seorang ibu apa? Sulit Kak, jadi ibu tuh nggak ada sekolahnya. Emang ada kuliah jurusan jadi ibu? Kagak ada. Iya sih. Kita sekolah sampai S2, S3 kagak ada tuh jurusan jadi ibu rumah tangga. Iya sih. Nggak ada. Karena pada saat menjadi ibu, di saat itulah proses begitu anaknya dari menikah udah langsung belajar bagaimana bisa toleransi sama suami, bagaimana bisa menjadi partner, nggak hanya partner, fungsinya tuh begitu punya suami fungsinya berubah menjadi istri dan menjadi mama nih penyanyi, ya kan? Tapi tetap anak buat orang tuanya mama. Jadi banyak fungsinya tetap harus dijalanin, cuma nambah satu lagi. Begitu punya anak, nambah lagi fungsinya sebagai orang tua. Nah, makanya mama bilang, jadi orang tua itu tidak boleh stop untuk belajar. Karena selama kita hidup, anak kita kan terus bertumbuh. Mereka pasti butuh ilmu baru, apalagi sekarang perkembangan zamannya seperti ini, hidup selalu dibandingkan dengan yang lain, bukan dari orang rumah, tapi mungkin dari dunia luar. Terus harus struggle, harus bisa menghadapi segala macam hal yang sulit. Nah, itu orang tua yang tugasnya untuk bisa memberikan ilmu agar anaknya terus bisa tumbuh menjadi anak yang kuat. Sebenarnya sih itu. Apa ya kalau misalkan mama udah capek sama aku gitu, mama tuh ada gak sih di pikiran mama kayak I want to give up on this kid, I want to give up on her, aku menyerah, aku udah nggak mau lagi, terus ya udah. Pasti ada rasa capek. Misalnya terhadap apa dulu nih, untuk jadi seorang ibu nggak boleh capek sama anak. Begitu Allah kasih anak aja berarti Allah percaya mama dipercaya untuk punya anak, untuk membesarkan, untuk mendidik. Berarti itu harus dipakai sebaik-baiknya. Tapi give up terhadap apa hal yang misalnya susah nih ngomongin kakak, mama stop, mama capek ngomongin kakak, itu beda gitu. Misalnya lagi nggak mau udah kayak gini, aku butuh untuk misalnya kalau kita lagi kesal-kesal nih, kamu butuh tenang, mama juga butuh tenang, paling kayak gitu. Tapi yang namanya orang tua itu memang udah jadi tanggung jawabnya untuk ngurus anaknya, untuk menghidupi, untuk mendidik dan segala macam. Jadi kalau kata-kata give up untuk sebagai jadi orang tuanya anak itu nggak boleh kan, minta-minta cuma misalnya nggak boleh, emang udah tanggung jawab. Ya, apa yang udah dikasih sama lo ya tinggal jalanin sebaik-baiknya, walaupun pasti orang tua tuh nggak ada yang sempurna. Begitu juga dengan anak. Jadi saling nerima, saling belajar. Anak belajar menjadi anak yang baik, orang tua pun begitu, belajar untuk jadi orang tua yang baik. Berarti sebenarnya dalam keluarga pun akan terus ada ketidakcocokan ya? Pasti. Selama kepalanya berbeda-beda, bentuk wujudnya beda-beda, pasti nggak akan pernah ada yang cocok 100%, nggak ada. Kalau cocok berarti kita nggak akan pernah belajar. Justru kita bisa belajar kalau kita ketemu yang nggak cocok. Pernah waktu itu ingat nggak mama marah nggak ngomong sama kamu selama seminggu? Yang udah lama banget ya? Yes, itu tuh kamu umur berapa ya? 9. 10-an ya? 9, 10. Masih di Bekasi kan kita? Lupa ya, pokoknya kamu kakak nyanyi ke Karawang. Iya, mama sampai nggak mau anterin. Lupa deh pokoknya aku yang salah, jujur aku yang salah. Iya, dan aku make upin kamu nggak ya? Mama tuh make upin biasa aku. Kan selalu make upin jadi kita tuh berantemnya setelah mama make upin kakak. Jadi mama setelah make upin kakak, terus kakak tuh kayaknya tuh komplain mulu deh. Iya, pokoknya tapi nggak enak gitu. Ngomongnya bener-bener nggak enak, aku sadar. Ngomongnya nggak enak banget. Nggak enak, terus kayaknya juga udah mamanya juga capek dan segala macam. Terus komplain mulu kamu itu, ya udah kamu pergi. Kamu nggak usah sama mama, biar kamu juga tenang sama teman-teman kamu, kan ada dancer pada saat. Aku di rumah deh. Kakak tuh harus belajar sendiri sih. Dia harus tahu sebab akibat. Ini akibatnya dia ngomong yang nggak enak ke orang tuanya dan orang tuanya merasa tersinggung. Ya udah, kamu jalanin sendiri. Tapi aku pengen ngajarin ke Naura bahwa kalau misalnya kamu salah, kamu harus minta maaf sama orang tua kamu. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang tua salah sama anak, nggak perlu gengsi untuk minta maaf sama anaknya. Makanya di sini ya aku bilang, nggak ada yang sempurna orang tua. Sebaik-baiknya orang tua pasti tetap butuh waktu untuk belajar dan mengenali dirinya sendiri, dan bagaimana caranya belajar untuk menekan ego. Karena orang tua itu udah pasti egonya gede banget, udah pasti. Karena merasa gue orang tua, gue lebih paham, hidup gue lebih lama, lu nggak ngerti, pasti tanpa sadar nggak sadar. Begitu. Wow, tepuk tangan dong. Kayak lagi zikir semuanya nih.
Tapi aku mau nanya mama. Mama tuh kan nggak pernah ngomong sama aku kalau misalkan mama tuh takut aku gini, mama takut aku gitu. Kan kakak udah semakin beranjak dewasa nih, Mam. Apa ketakutan terbesar mama? Kamu jadi orang yang nggak bahagia dan takut, dan kalau kamu nggak sehat udah itu aja. Pernah nggak ada ketakutan seperti itu kayak kalau aku nggak open sama mama, terus mama nggak tahu banyak hal tentang kakak. Kita jelas. Kau buat mama iya, kau buat mama sendiri iya. Kalau anak nggak bisa mau open sama orang tua, berarti anaknya nggak percaya sama mamanya. Jelas banget, takut banget, karena sebenarnya keinginan orang tua adalah gimana caranya anak ini bisa dekat dan percaya sama orang tuanya. Karena rumah dan orang tua adalah tempat dan sosok pertama anak belajar di atas bumi ini. Tanggapan mama terhadap orang tua yang ngedrive anaknya untuk melakukan apa yang mereka suruh, harus ikutin, dia nggak mau dengerin apa yang anaknya inginkan, dia nggak mau dengerin, pokoknya harus ikutin ibunya atau bapaknya gitu. Harus ikutin. Berarti anaknya hidup untuk orang tuanya dong. Dia nggak menjalankan hidupnya sendiri. Apa fungsinya dia, apa fungsi dirinya dia? Semua orang punya keinginan, semua orang punya kemauan, dan mereka semua punya hak, termasuk orang tua dan anak. Tapi kalau misalnya anak yang punya hidup, dia punya keputusan sendiri, kasihan, nanti dia besar, dia nggak akan berani untuk bisa mengambil keputusan sendiri. Dia nggak akan pernah percaya diri sama dirinya sendiri. Kenapa? Dia akan terus berdiri di kaki orang tuanya. Sebenarnya dia mampu, tapi dia nggak pernah dikasih kesempatan untuk mengolah kemampuannya dia itu. Tapi kita nggak bisa salahin orang tua sih, karena sebenarnya pola yang dia terapkan ke kita itu yang pola yang dia mungkin dia dapatin juga pada saat dia menjadi anak. Jadi emang gak gampang jadi ibu itu, tapi memang udah tugasnya, dan lu nggak perlu sebut-sebut. Misalnya mama nggak perlu, gue jadi ibu lu susah loh jadi ini, susah loh ini, tapi kan gue ini, ya udah nggak usah, udah tanggung jawabnya mama, nggak perlu berkoar-koar kalau nggak perlu, dan nggak perlu merasa hebat juga, ya. emang itu udah jadi tanggung jawab sebenarnya tuh itu. Ini kenapa sih pada ngantuk ya denger dongeng? Sekarang kita bacain dulu ya, Mam. Yes. Apa nih? Ini adalah curhatan dari teman-teman kita. Ini anonymous dari websitenya Rahasia Gadis. Ini curhatan mereka. Aku bacain yang Fa ya. Halo Kak, aku Fa. Dalam kurung nama samaran. Aku mau cerita, aku merasa aku gak diperlakukan adil, termasuk sama ibuku sendiri. Kadang-kadang aku disindir-sindir sama ibu aku, terus ibu aku juga lebih sering membanggakan kakak dan adik aku dibanding aku. Seakan-akan aku jauh di bawah kakak dan adikku. Aku sudah melakukan semampuku agar dapat dibanggakan juga, tetapi ibu malah tidak bertanya, bahkan tidak peduli. Aku sedih banget, karena apa-apa pasti kakakku kalau enggak adikku. Apa yang harus aku lakukan, Kak? Kasihan. Sedih. Dia harusnya tulisan ini, dia bisa, kalau mama ya pengennya dia ngomong sejujur ini ke orang tuanya. Kalau kamu kesulitan untuk bicara, tulis, ungkapin semua apa yang kamu pengen ungkapin ke orang tua kamu secara jujur, tulis secara sopan dengan bahasa yang baik, kasih ke orang tua. Mah atau ibu, aku pengen ngomong sesuatu tapi aku takut nggak didengar. Aku tulis di sini semua apa yang aku pengen omongin. Tolong luangin waktu untuk aku. Kasih baca. Paling tidak dia berusaha untuk bisa mencari jalan keluarnya dulu nih. Dia pengen didengarkan. Dia nggak kepengen dibanding-bandingin dan segala macam. Karena nggak ada orang tua tuh yang jahat, nggak ada. Mungkin maksudnya pengen memotivasi, mungkin caranya masih salah. Kalau misalnya nggak cocok caranya dengan caranya kamu, ya udah kamu jalanin sebaik mungkin dengan caranya kamu. Karena orang tua tuh nggak bisa dirubah, ya kan? Orang tua nggak bisa dirubah. Yang bisa merubah diri kamu sendiri ya kamu sendiri. Mungkin bisa, tapi mungkin waktu, Kak. Dan kalau mencoba itu jangan sekali, ya kan? Kadang-kadang orang tua perlu dibuka sih matanya. Orang tua perlu dibuka matanya bahwa aku butuh ini loh, aku butuh ini, jujur ngomong. Makanya kalau nggak bisa ngomong, tulis sejujur-jujurnya.
pasti Kak, percaya sama Mama, pasti nyampe kok ke hati orang tua sebenarnya. Mah, silakan bacain, Mam. Kak, memang menjadi gendut itu jelek banget ya. Keluargaku selalu memaksaku untuk diet dan selalu bilang badan kamu jelek, gendut banget. Terus selalu banding-bandingin sama saudaraku yang badannya lebih ramping. Padahal aku udah mati-matian coba ini itu, sampai ngerasa badanku benar-benar kelelahan karena aku terus memaksa buat ikut gym. Tapi mereka tetap memaksaku harus diet. Aku selalu support diriku sendiri dengan bilang kamu cantik kok. Tapi tetap pada ujung-ujungnya ngerasa sakit hati dibilang gitu atau keinget itu lagi. Oh ya Kak, untuk BB-ku sekarang 72 dan tinggiku 163. Enggak. Boleh jawab nggak? Boleh banget Kak, jawab. Menurut aku gendut itu nggak jelek, kurus itu nggak jelek, ceking juga nggak jelek, lebar juga nggak jelek, ketinggian nggak jelek, pendek nggak jelek. Menurut aku semua tipe tubuh itu tidak ada yang jelek. Menurut aku pasti ada sisi indahnya lah, ada sisi cantiknya, ada sisi baiknya. Dan menurut aku kalau kamu sudah usaha, itu adalah udah solusi terbaik untuk diri kamu. Tapi kalau misalkan emang perubahan yang signifikan tuh tidak akan secepat itu kalau untuk soal diet dan lain-lain. Dan menurut aku kamu jangan ngambil atau waste your time sampai tubuh kamu kecapean. Kamu boleh diet, kamu boleh workout dan lain-lain. Cuman menurut aku jangan try too hard sampai tubuh kamu tuh kelelahan sendiri. Kalau tubuh kamu lelah, pikiran kamu lelah, hati kamu juga lelah, itu tidak akan sampai di tujuan. Ya nggak sih, Mam? Kalau selama kamu ngerasa nyaman dengan tubuh kamu ngerasa bahagia, kamu juga percaya diri, menurut aku ya sudah, jangan memaksakan diri kamu. Kalau kalau kamu ngerasa nggak apa-apa, orang ini nggak ganggu aku, ya sudah. Karena tadi Mama bilang, hidup kamu itu bukan untuk orang-orang yang menuntut hal yang buruk lah, atau enggak apalagi dengan cara yang salah. Hidup kamu itu buat hidup kamu, dan itu tidak merugikan orang lain, tubuh kamu menurut aku. Sebenarnya bisa dibilang juga kamu nggak punya kewajiban untuk menyenangkan orang lain. Dan diri kamu, tubuh kamu itu haknya kamu. Apalagi kalau misalnya mungkin orang tua mungkin menuntut ini, mungkin alasannya pengen untuk kesehatan, supaya sehat dan segala macam. Tapi kalau misalnya kamu udah berusaha, harusnya pasti orang tua juga udah lihat itu. Jadi tapi tetap ya, yang ingat, kalau berseberangan sama orang tua bukan berarti harus jadi anak yang melawan, bukan berarti jadi anak yang harus bermusuh atau merasa musuhan jadi jauh sama orang tua, enggak. Cuma nggak sepaham dengan caranya aja. Bagaimanapun orang tua kalian tetap harus dihormatin, seperti itu. Yes. Terima kasih banyak untuk ke teman-teman atau kakak-kakak yang sudah curhat di websitenya Rahasia Gadis. Bisa banget untuk teman-teman semua yang belum pernah dan pengen curhat dan pengen tahu cerita dari teman-teman lain untuk ngerasa relate, mungkin ada kalian ingin bertanya juga, bisa banget kan langsung ke websitenya Rahasia Gadis dan kalian mulai curhat di situ. Mungkin bisa juga ngasih masukan ya Kak. Ya, bisa banget di sini. Setiap kalian kayak gini nih, setiap kalian curhat itu nanti ada yang bisa meluk kalian, nanti ada orang yang mau meluk, terus nanti juga kalian bisa saling ngebales. Jadi semoga dari website itu kalian bisa menemukan tempat nyaman. Dan tolong diingat lagi kalau misalkan dengan situasi apapun, situasi nyaman, tidak nyaman, kalian itu tidak sendiri. Oke, semuanya? Back to the topic. Mama itu kalau misalkan lagi kesel banget sama aku, lagi sebel banget, lagi berantem sama aku, biasanya Mama curhatnya ke siapa sih? Papa. Gak pernah selain Papa gitu? Bebe. Berarti keep it in the circle juga kan? Iya, karena orang-orang yang mengerti kamu aja. Karena mana tahu kayak gini, kalau orang-orang yang mengerti kamu, orang-orang yang juga melihat dari dua sisi, itu menurut Mama akan lebih fair. Dan Karena kadang-kadang juga ngomong depan bebek. Iya. Bebek depan aku. Karena masih. apa? Maksudnya iya, karena apa? Iya. karena gini, karena buat Mama jujur gitu loh. Kadang-kadang aku seneng orang yang sangat objektif. Aku mau nanya sama Mama. Tapi sebelum nanya, Mama denger dulu. Oke? Oke. Apaan nih? Apaan sih? Hari terus berlalu sebelum nanti kau jadi terlalu besar. Itu deh. Sedih, malu.
Coba mama minum dulu mama, jangan kayak gitu. Ada tisunya nggak? Kok gitu sih? Boleh nggak? Itu lagu emang itu mah lagu apa sih? Itu lagu apa sih? Itu lagu bagus. Apa sih maksudnya? Ya Allah. Mama, kenapa? Mungkin it sounds funny ya untuk ibu-ibu di luar sana, atau aku juga sudah paham, tapi mungkin untuk anak-anak di Cringe sini. buat anak-anak tuh. Kenapa sih emaknya nangis gitu kan? I wanna know. Aku Tapi ngerti kalau sih. aku ngerti, kalau aku pribadi aku ngerti kok. Kenapa mama selalu nggak kuat untuk menyanyikan lagu itu? Kan mama udah sering ngedengerin, kita juga udah rekaman, and it's on repeat, dan kita udah sering banget bawain. Apa ya? Waktu itu mah nggak pernah berasa itu cepat aja gitu. Kalau sama urusannya sama anak-anak buat mama. Karena mama ngurusin kamu tuh sendiri gitu. Ngurusin anak-anak tuh pakai tangan sendiri. Jadi dia bertumbuh besar setiap hari. Waktu itu cepet banget buat mama gitu loh. Momen itu masalah batin sih Kak, masalah momen pasti semua orang tua tuh punya rasa takut kehilangan anaknya, takut jauh dari anaknya pasti. Makanya itu kenapa mama sampai hari ini sama papa berusaha untuk bisa mencoba jadi orang tua yang sesuai maunya kalian, karena memang itu yang pengen banget mama lakuin. Dan aku, karena nanti pada saat kakak udah besar, kamu udah jadi tanggung jawab orang lain, pasti waktu kamu habis, pasti lebih waktunya juga pasti untuk keluarga kamu sendiri. Jadi yang aku selalu berdoa adalah aku kepengen banget nanti dikasih Allah umur yang panjang, dikasih kesempatan untuk bisa lihat anak-anakku semakin dewasa, menjadi orang yang sukses, jadi orang yang bahagia, jadi anak-anak yang bangga sama dirinya sendiri. Insya Allah juga bisa dibanggain sama orang banyak, itu bonus ya. Dan bisa punya anak-anak yang di kehidupannya mereka ke depan itu lebih baik daripada kehidupan mama yang sekarang itu. No. Kenapa pakai lagu-lagu apa ya nih? Hancur dong saya makeup. Sejujurnya ya, untuk teman-teman semua, aku tuh paling gak suka untuk disuruh atau ditanya di depan TV. Iya. Apa yang mau kamu omongin? Nggak suka menurut aku. Personal aja nggak sih? Iya, itu something yang menurut aku untuk penontonnya. Iya, untuk penontonnya, bukan untuk aku. Cuman I just want you to know that I love you so much, Mom. Dan I'm so sorry for everything yang udah aku lakuin. Aku sangat grateful untuk punya orang tua seperti Mama dan juga Papa, karena aku juga bisa ngobrol, aku bisa mendapatkan kenyamanan, dan beside that aku juga bisa menjadi Naura seperti sekarang itu karena orang tua aku sebenarnya. Aku juga bertumbuh menjadi anak yang seperti itu juga karena orang tua aku gitu. I love you, Mama. I love you too, Kak. Kamu nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu. Kakak ya sama-sama kakak. Kamu nggak perlu hanya kamu yang minta maaf, karena orang tua pun harus minta maaf gitu. Kayak mama juga harus minta maaf, mungkin kadang masih sumbu pendek, kadang juga cara mama juga masih kayak kurang wise untuk kamu. Tapi please, kamu harus tahu mama sama papa pasti mama sama papa itu selalu punya niat untuk menjadi orang tua yang sesuai dengan keinginan kalian. Kita bertiga, karena kita suka tidur bareng dan kita emang sedekat itu antara aku sama adik-adik, kita sering banget ngomongin mama papa, kayak how grateful kita bertiga. Dan I swear to God, you can ask Niona sama Abang. Terus ya kita sering banget ngobrol soal mama papa. Kalau misalkan mama papa tuh baik banget, mama papa itu udah lebih dari cukup. Dan menurut aku both of you are perfect, especially you, Mom. And mungkin emang you guys are already perfect, tapi
cuma suka, kita masih suka nggak klop aja. Iya. That's it. Tapi you're perfect, so you don't have to terus ya belajar lagi, tapi nggak harus mengubah menjadi orang yang better lagi. Can you see right over there? Itu udah ada yang pengen banget masuk tuh. Tuh jempolnya udah maju-maju itu jempolnya. Netizen ya? Coba Sini. netizen saya pengen. Jadi mother forever. Hai, kok kayaknya seru banget tadi bercanda-candanya. Nah ini nih dia nih. Apa lu bilang? Apa? Ini ya dia ya, si Bebe tempat kalau misalnya butuh temen yang memang bener-bener bisa dipercaya. Gitu loh, karena memang harus eling. Orang tua tuh tetap harus Maafin aku boleh ya. kita take out aja mungkin. Take out aja ya. Kita check Tolong out. ya. harus tetap Oh, ini eling F gitu loh. ya. Nah inilah si Bebe ini netizen ini ya, emang netizen julid sebenarnya, tapi hatinya nggak julid kok. Karena gitu. Kapan lagi gue ditinggikan di episode ini aja. Senang banget ya hari ini kita udah kedatangan. Kak, kamu gak bersyukur banget kita bisa kedatangan personil Bitri. Makasih Mbak Cynthia Lamusu udah datang ke sini. Oh, bukan ya. Ya ampun, siapa sih? Widi Mulia. Bukan juga. Nggak, soalnya aku cuma kenal personil Bitri sama satu lagi itu adalah Lucy. Hai, Yang lain soalnya punya single, kamu nggak punya single. Syahrini. Oke. Kok kamu nggak punya single sih? Yang lain kan punya single ya personil Bitri. Karena saya fokus Mbak buat anak saja. Mbak, Beb. Oh. Buat Kenapa nggak coba bikin gitu loh? Yang lain aja akan ya. Kita Tapi coba. sebenarnya akan itu sebenarnya suami yang mendorong, tapi kayaknya saya masih butuh waktu untuk fokus ke anak-anak aja lah gitu. Oh, penonton Neo Tell Me gimana, coba komen below ya. Apakah Asik. Mama Nur harus bikin single? Wow. Oke. Wow. Jadi kita mau ngapain? Ya biasa kalau kedatangan saya ngapain. Oh iya. Berarti saatnya now you play. Bener ya now you play games. Gue tuh nggak bisa mikir dari tadi mau nangis aja bawaannya. Lu bisa Ini nangis? parah. Punya air Makanya mata nggak? Kalau gue kalau nangis keluarnya recehan. Bukan air mata. Emang biasa ya. Boleh sekarang kan diambil papanya karena sekarang Iya, kita akan sini. bermain games ya. Ini gamesnya apa? Ya udah, jadi gamesnya adalah aku akan memberikan pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing dari kalian. Oke. Pertanyaannya pasti kalian tahu lah seputar mother and daughter. Ar. Oke. Mother and daughter. Oke, siap semuanya? Oke. Ini akan mengetes kecocokan dan Sedekat eh, apa? sedekat apa mereka berdua ya. Hal-hal simpel dulu deh. Oke. Jangan susah-susah ya. Enggak, hal simpel aja dulu. Apa makanan favorit masing-masing dari kalian? Kamu jawab Mama, Mama jawab Naura. Tapi kamu tulis di bawahnya makanan favorit kamu ya. Kamu tulis di bawahnya makanan favorit kamu. Tapi banyak sih. Nah kan. Ya, nggak apa-apa. Tahuan aku pemakan segala. Bener. Coba kita kasih lihat dulu aja. Udah ready? Yes. Siap, 1, 2, 3. Nasi Padang atau sesuatu yang pedas. Nasi Padang. Sebut. Benar! Gila, keren banget. Next. Next apa? Masih hal-hal kecil aja, saudara-saudara. Sebutkan warna kesukaan masing-masing dari kalian. Di atas warna kesukaan kamu. Mama nggak common gak sih, kita nggak pernah ngomongin ini kan? Di bawah warna kesukaan kamu. Enggak. Ya udah, menurut kalian aja, menurut kamu. Warna kesukaan aku apaan? Aduh, apaan sih? Sudah ready? Oke. Oke. 1, 2, 3. Nude atau lilac? Apa ini Naura? Tergantung. Ini Naura nih. Naura hitam, putih, abu-abu. Iya, Semua lo atau tulis ungu. warnanya. Ungu. Iya. Iya benar. Kamu ada ungu. Aku ada white-nya tapi ada pink juga. Tapi Itu aku tergantung apa suka tuh? ungu juga. Kalau Ngerti nggak? Ini gue tergantung mood. Murah Ini ya. juga Warna ungu kan? apa aja suka. Iya. jadi enggak. Tergantung mood kan. Iya. Sebenarnya warna kan sebenarnya apa aja dipakai ya. Salah siapa? Salah kreatif ya. Iya. Hei, kalian semua salah. Salah. Boleh kasih tepuk tangan buat mereka, berarti bener lagi ya. Yeay. Nggak apa-apa, bebas. Next, pertanyaan berikutnya. Jangan susah-susah. Enggak. Hal sepele apa yang menurut kalian bikin Mama atau Naura bete?
nggak usah bikin paragraf ya. Taruh Agak lama banget. Santai ya? aja. Heeh. Udah kok. Aja deh. Udah ya. 1, 2, 3. Ngelawan atau ngeles, melotot atau ngeyel, donder atau bawel, motong. Motong tuh maksudnya gimana Mama Nol? Iya, itu maksudnya. Oh, jadi maksudnya donder atau bawel gitu. Lagi cerita. Mama ngerti, iya. Oh iya, berarti ngedonder kan? Iya, Iya, donder, memang. iya. Diagonya ngebawelin Memang. Karena Mama Nola kan orangnya berapi-api ya. Gitu ya. Sedangkan Naura menjawab dengan melotot atau ngeyel. Iya, ngeyel. Bener. Ngeyel tuh Bener ngelawan. ya, berarti kalian berdua sama. Nggak usah ye berubah kalian berdua masing-masing ya. Ye. Ya juga. Oh. Ih, Bagus ya. Nih, Tijen gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaan berikutnya simple, pilih salah satu ya, pilihan kalian. Pilih Gabu atau Neko? No. Harus pilih satu. Nggak Coba kalau boleh. disuruh pilih, ayo. Kalau pilih Gabu atau Neko? Kita buktikan di sini siapa yang menjadi kucing favorit di sini. Gak bisa. Ayo. Mana mereka? Sama aja kayak nanya Naura apa Bevan, gak bisa kan? Saya bilang bisa Bevan lah, apa? Sorry, bercanda. Fix besok aku ganti style Bercanda. dan ganti nih. Bercanda. Enggak. Ayo. Jangan bercanda. Silakan dipilih. Ya gak buatan Neko. Nggak tahu kamu Gak bisa. Ayo dong, Mama aja. Jujur gak bisa, ini terpaksa ya. Iya, Aku asal nih jawabnya, aku asal. Iya, nggak apa-apa. Mama juga. Karena disuruh pilih. Kamu udah pilih? Udah, tapi ya terpaksa. Iya, biar adil satu sama lain. Gak usah berat banget hidupnya, kan cuma dipilih Gabu sama Neko. Nah, udah yuk. Siap? 1, 2, 3. Gabu. Neko. Neko. Enggak, Kenapa? I swear. Kasih kira. alasan kenapa kalian pilih Gabu. No, aku ngasih Gabu karena aku kira mau bakal jawab Neko. Karena Mama Kenapa? itu best friend banget sama Neko soal puding mangganya. Oke. Save Neko. Ayo coba. Jadinya aku pilih Gabu. Kenapa? Karena aku Kenapa? kira Mama bakal milih Neko. Coba kita langsung saja undang Neko. Kasihan sini sayang. Sayang sini sayang. Kita panggilkan Neko langsung ya. Jadi gini, kita jelasin dulu. Aku pilih Neko Jadi kok. tadi disuruh pilih antara Gabu sama Neko. Kamu nggak ada. Kamu nggak ada yang pilih, gimana perasaan kamu? Pilih Neko Nak? kok. Sedih. Nih, kita panggil saja Gabu. Bukan. Sini saya. Bukan dong. Master. Coba Gabu, kamu sekarang yang menjadi favorit di sini. Gimana perasaan kamu? Coba ngomong di sini sayang. Oh tuh ya, denger ya netizen ya. Nih, gimana ini mau menolong mau pegang Gabu nggak? Boleh Nih. sini. Gabu. Aduh, Mak. Ya Allah. Gitu, favorit ya. Tuh manja banget kan? Tapi secara nggak langsung mereka berdua berarti kompak lagi ya, meskipun pilihannya sama-sama Gabu. Tapi nggak, mereka sama-sama sayang dua-duanya. Ini nggak usah ditulis nggak ya? Tulis kayaknya Nah, kalau ya. tulis ini gimana? Ya, udah sana Ki. Udah ya, main dulu berdua. Ya, kalau Dia Neko main. mau di sini nggak apa-apa. Ya. Ya udah. Udah ya. Dadah Gabu, terima kasih silam. Makasih ya loh. udah. Silam loh dia. Oh, makasih silam. Makasih. Belakang. Iya, lebih sopan ya silamnya. Iya benar. Udah sana ya. Oke. Next. Pertanyaannya. Tulis satu hal yang bikin kalian bangga satu sama lain. Oke. 1, 2. 1, 2, 3. Perjuangannya, kalau kata Naura. Kalau kata Mama Nola, dewasa dalam memperlakukan dirinya dan komitmen tanggung jawabnya. Mam, Keren, boleh kasih tepuk tangan dulu. Berarti kalian memang satu apa? Kerja keras dan komitmen yang dicoret ya. Tadi ternyata kalian sama bangganya satu sama lain ya. Keren. Soalnya Kompak kalian. Oh, nggak dikasih tahu, sudah dibilang kompak, dikasih tangan. Nah.
Gimana kalau kalian gimana? Kalau tadi kan Mama udah ngejelasin kalau kamu tuh gimana maksudnya perjuangan Mama? Mungkin gak semua orang tahu apa cerita Mama pas awal mau punya karir gitu kan. Karena aku juga ngeliat Mama gak cuma sebagai ibu tapi juga sebagai sosok atau somebody yang juga punya karir. Dan gak semua orang tahu pengalaman Mama, terus cerita Mama secara detail dan semua pengalaman yang udah Mama lewatin. Lomba di sana di sini terus berjuang bener-bener dari nol. Iya, dan aku tuh kagum banget sama perjuangan Mama gitu. Keren. Gue kasih tepuk tangan sekali lagi. Ini mungkin teman-teman Now You Tell Me yang belum ngikutin zamannya MTT Puspa kayaknya ya. Enggak selama itu ya. Cuma lo boleh ceritain enggak dulu tuh lu gimana sih gitu panjang banget. Untuk bisa menjadi penyanyi dulu tuh harus lomba dulu, Andre. Terus nggak punya kendaraan. Kalau ikut lomba di Padang, gue mesti naik bus dulu 2,5 jam sampai sana muntah nyanyi. Gitu pokoknya susahnya nggak nanggung gitu. Banyak hal lah, banyak banget hal-hal yang dari Bekasi umur kelas 5 SD lomba pulang sendiri ke Bekasi dari Bulungan, bayangin naik bus. Enggak sama Mama gue. Sendiri. Kepengen sih ini bisa diceritain, mungkin tulis buku atau segala macam ya. Harus sih kayaknya ya. Bisa. Harus banget. Karena perjalanan. Karena panjang banget lah sampai perjuangan orang tua Om Agu juga. Pertanyaan berikutnya. Apa kebiasaan kecil yang pengen kalian ubah dari satu sama lain? Kebiasaan kecil. Enggak? Coba ya. Tuh, 2, 3. 1, 2, 3. Mama bawel atau ngomong kayak. Jadi kamu suka ngomong kayak kalau kamu mengempit hidung. Iya, kalau aku foto gini kan? Iya, dia kalau foto. Tuh Mama tuh suka kesel. Mengempit hidung tuh gimana sih? Enggak gitu suka ya. Misalkan kayak gitu lah. Kenapa kamu ngempit hidung? Tapi itu nggak dari kecil sih, baru-baru dia merasa hidungnya lebar banget jadi giniin. Oh, dikasih otot di hidung ya. Jadi kesannya kaku bener. Kamu roll rambut kelamaan, emang Mama sering? Iya, Bu, kadang-kadang iya bener juga. Sampai blok gitu banget. Iya. Itu yang bikin aku kesel. Supaya apa? Kenapa lo roll rambutnya? Keenakan ngerollnya. Iya, masih Iya kan? gue kayak Coy, kan lagi podcast, Oh, iya, jangan bener, dulu roll bener, rambut ya. Jadi Iya ini kan, kita Mama bersih. ngeroll rambut kelamaan. Bukan karena ngeliat ada roll rambut sini, no. Tapi hasilnya tuh jadi kayak gini nih, ini ada toples di sini loh, kayak gini. Tuh, Iya. jadi kayak Jadi gini. dalamnya Tapi ada ombak ya. Dalam banget. jadi gitu. kayak dalamnya sampai cembung, Oh. cekung gitu. Jadi kalau dari samping kayak ada terowongan Casablanca nih. Iya benar. Saking kosong. Terowongannya. Oke. Iya. Iya, segitunya. Oke. Masih ada pertanyaan Kak? Masih. Oke. Neko. Lucu Siap. banget sih. Siap. Iya. Ini agak panjang ya. Iya. Tulis 5 Hmm? things yang kamu cintai dari mama kamu. Mama, tulis 5 things yang kamu thankful punya anak seperti Naura. 5 Siapapun ya? kan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Enggak? Sudah? Mama sudah ready? Naura sudah ready? Oke, siap. Siapa dulu? Ini kan pasti jawabannya beda ya. Siapa dulu nih? Netizen? Mama dulu deh, Mama dulu. Mama dulu. Oke, Mama dulu. 5 hal. 1. Baik hati. 2. Punya empati. 3. Warm heart. 4. Big heart. 5. Commit. Coba dijelaskan. Oke. Baik hati jelas. Kalau nggak semua anak pasti baik hati ya, gitu. Punya empati. Naura itu dia selalu pengen belajar di posisi orang lain gitu. Misalnya kayak dia paham kalau orang seperti ini tuh karena apa gitu loh. Dan kalau yang warm heart itu apa ya, dan itu tuh dari TK guru-gurunya sama bilang dia itu selalu apa ya, bisa perhatian walaupun sebenarnya secara bentuk look itu Naura tuh kan mukanya jutek gitu, diam dingin gitu. Iya. Tapi sebenarnya hatinya tuh hangat gitu sama orang. Dia bisa ngerangkul orang lah, orang-orang yang sekitarnya dia walaupun kenal nggak kenal gitu. Ya nggak tegaan juga anaknya. Untuk big heart itu kalau menurut aku dia kalau dia nggak punya hati sebesar ini, dia pasti sudah drama dengan hidupnya.
dengan masalah-masalah mereka kayak menghadapi haters, menghadapi orang-orang yang nggak suka dengan pencapaiannya Naura. Jadi kalau dia nggak punya hati yang besar dan hati yang kuat, dia nggak mungkin bisa jadi anak yang sehebat ini sih, gitu. Itu komit. Secapek-capeknya dia dalam bekerja, seenggak suka-sukanya dia jalanin dulu. Tapi dan dia tuh nggak pernah komplain untuk hal itu. Misalnya kayak dari kecil tuh syuting video klip sampai jam 2 malam, besok paginya jam 6 dia bangun untuk sekolah. Dan dia jalani dan dia no komplain. Kita yang ringan-ringan aja Ringan. ya. Yang pertama adalah hard work. Hard worknya. Kenapa? Karena itu menjadi contoh untuk aku. Oke. Karena aku juga belum seberapa perjuangan aku sama mama. Aku juga berkarir belum selama mama. Dan dari awal aku berkarir nggak aku kerja keras, tapi kerja keras mama tuh lebih. Ya. Kedua Setuju adalah banget. humor. Humor. Humornya mama itu sama persis sama Parah. Gelonya juga gelo abis. Ini adalah salah satu alasan kenapa aku sama mamaku bisa bener-bener kayak Iya. ya. Dan Petakilannya, recehnya, ngakak-ngakaknya sama persis. sama persis. Ketiga adalah makeup skill. Sekarang dari sini aku juga belajar. Belajarnya nggak cuma menjadi, nggak melulu harus yang kayak jadi anak yang baik, anak pintar, merdeka, tidak, tidak hanya itu aja ya. Tapi hal-hal kecil seperti ini aku juga belajar dari mama, karena makeup skillsnya juga meledak. Oh my God. Wow. Walaupun Bahkan dulu mama waktu semudah kamu tahu nggak sih pakai bedaknya keputihan, salah Iya, dari salah belajar angka. ya. Dulu kanebo nek bedaknya. Kalau sekarang kanebo buat lap mobil, Iya, dulu iya. ada tuh Iya, kanebo bener, yang bener, emang disemprot. Gue nomor 21 tuh gue ingat banget. Kemerahan, jadi kulit gue masih hitam, belum bisa perawatan, coklat tua gitu deh mukanya. Dipakainya Putih tua ya? putih tua. Dipakein bedaknya tuh agak kemerahan, ibarat jadi abu-abu. Putih tua. Tapi gue pede pada saat itu. Oh, yang penting percaya Kalau diri bisa ya. jadi kenapa tidak? Next. Keempat itu ada fashion. Setuju, Kenapa? karena jujur aja nih Kak, aku mau tambahin sedikit. Aku sebagai fashion stylist juga banyak belajar dari Mama Nola. Banyak kayak ilmu-ilmunya yang kayak ini bagusan gini, itu belajarnya dari Mama Nola. Masa Kayak sih? aku jujur, Ih, iya. rumah Paris Kamu juga banget. kan Kak? Iya. Terus number 5 itu her voice. Wah, ini sih. Voice-nya mama Ya, tuh suara enak banget. keren ya. Enak Menang-menang banget. kompetisi. Karena itu nggak dibayar di sini jadi dipuji gitu ya. Enggak. Beneran, waktu itu kan menang kompetisi balap karung kan ya? Kompetisi Tapi makan- ya juga, tapi Lu ya menang juga. Lomba, Andre, sebelum gue tuh ya, gue lomba nyanyi, gue tuh selalu nyari panggung, gimana cara bisa nyanyi. Pak, anak saya mau nyanyi, nyokap gue begitu. Di kebun binatang, sebelah Mangki, ada panggung, ada pemain band. Mak, gue ngemis-ngemis, anak saya mau nyanyi dong. Oh, segitunya? Segitunya di kebun binatang. Suka ada apa namanya, taman safari istilahnya di Bukit Tinggi, ada kebun binatang yang di Bukit Tinggi, terus nanti di bawah jam gadang ada kayak panggung kecil. Gue tuh yang mau nyanyi aja, mau nggak ada yang nonton. Yang penting nyanyi. Mah cerita dulu dong mah yang mama nyanyi sepasang bola mata apa? Pasang bola mata. Apa yang ada bola matanya? Pasang mata Jadi bola. intinya mama itu lagi nyanyi. Mundur-mundur kebanyakan gaya. Bukan potong bebek apa? Kalau aku punya bebek angsa. Ya. Gue banyak gaya nih kayaknya jadi panggungnya kalau dulu kan dari meja ya disusun Iya, ya kan live band. Nah gue tuh suka mungkin kecentilan nyanyi gitu malam ku punya mic-nya mic kabel zaman dulu kan si bebek onta hadiah mama nyanyi lah kemarin gue muter-muter gue nggak lihat pluk jatuh. Jadi setengah lagu jatuh di bawah meja, mic ke bawah. Jadi Nangis. Udah kan heboh kan? Heboh. Band berhenti kan? Nyanyi. Terus udah selesai gue dinaikin lagi kan. Belum selesai nyanyinya. Masih mau nyanyi. Ulang lagi nih. masih tetap standby lagi. Si bebek. Segitu. Gue juga bingung Sama tuh kayak pedenya. Neona. Persis kayak Neona. Jadi pernah nih nemenin nyanyi di daerah Senayan, nyanyi kebanyakan tingkah, mic-nya kelempar. Neona. Neona? Iya. Lagi nggak ditemenin waktu itu, lagi kemana gitu. Kamu juga lagi nyanyi di suatu tempat. Dia dengan santainya kayak, sorry ya guys, mic aku kelempar, diambil lagi, lanjut nyanyi lagi. Ternyata terulang ya, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Buah tidak
apa sih buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Seperti Buah-buahan. buah-buahan ya, pokoknya. Tidak jauh jatuh dari pohonnya. Salah ya. sorry netizen. Oke, saya cek dulu pertanyaan Masih ada lagi? Masih. Kalau misalnya suatu saat salah satu dari kalian berbuat kesalahan yang sampai kesannya kita harus melawan dunia banget. Apa yang akan kamu lakukan? Melawan buat dunia orang banget itu? tuh maksudnya apa? Maksudnya seakan tuh kita orang yang paling salah pada saat itu, membuat kesalahan yang cukup besar sampai Itu ditulis nih panjang banget dong. Enggak, satu kata aja. satu Mbak, kata bisa. terus nanti jelasin gitu aja. Kita adalah titik di mana kita cenderung berbuat salah. Gimana sih sebagai ibu dan anak akan bersikap gitu. Dari siapa dulu netizen? Naura dulu. Tadi udah mau jawab ya. Oke. Kalau aku atas nama my mom, aku would definitely apologize dan support. Kenapa apologize? Karena orang tidak akan membenci mama kalau mama tidak membuat salah. Dan support mama karena gimana pun mau ada banyak orang yang membenci mama, I'm not gonna be one of them. Jadinya aku akan support dan kasih mama waktu untuk benar-benar heal dan ngebantu mama sebisa mungkin. Keren. Kalau mama memeluk utuh, gimana coba jelasin? Lo gue merinding sendiri, Wak. Gimana maksudnya? Amit-amit cuma misalik ya, Iya, kalau misalnya ada sampai hal kejadian. ya jangan sampai kejadian. Tapi bagaimanapun, kalau anak melakukan satu kesalahan, anak melakukan satu hal yang tidak diinginkan orang tua bahkan semua orang yang ada di dunia ini, aku nggak akan, kan ada orang tua, dia akan ada orang tua yang menghukum anaknya, ada orang yang tidak gitu loh, ada orang tua yang tidak, tapi aku memilih enggak, tapi aku harus peluk dia secara utuh, hatinya, jiwa raganya segala macam. Karena apa? Dia harus tahu tempatnya yang ternyaman, tempatnya yang tertenang itu adalah orang tuanya, di which is itu rumahnya. Harus memeluk utuh si anak ini, utuhnya itu jiwa raga. Dia yang penting dia tahu dia sudah cukup terhukum oleh semua orang, jangan sampai orang tua juga menghukumnya lagi. Boleh kasih tepuk tangan, keren banget. Oh my god. Oke. Udah kali ya, aku kasih dia satu pertanyaan terakhir ya. Boleh sekarang nggak usah ditulis. Boleh kita pegang matanya. Pegang matanya gimana? Pegang matanya colok. Sering mulat ya, Wak. Sorry udah. Gimana sih udah haru biru juga. Gimana bikin drop deh. Pegang Bikin drop. pegang matanya. Boleh, silakan. Gimana dong ini? Ini nyusahin hidup orang banget ya. Lo mau bikin koreo apa nih begini? Oke. Ini aku mau tanya. Seandainya kalian berdua harus berpisah, apapun itu alasannya kalian berdua harus berpisah dan gak akan ketemu lagi, kalimat apa yang akan kalian sampaikan? No. Boleh dari kakak dulu. Coba. Aku mikir kayak this is not gonna be forever gitu loh, mah kayak misalkan kakak curhat sama mama gitu, karena ya waktu itu bisa mengubah situasi. And kayak kakak juga kakak tuh sering banget minta gitu, kayak aku lebih pengen lebih duluan gitu loh, kayak pergi dari dunia ini, dari my parents gitu. Buat Oh apa? no. Kok gitu? Hah? Kok gitu? Karena aku nggak mau kayak kehilangan my parents, dan aku ngelihat kayak aku nggak bisa, I cannot do anything gitu, aku nggak bisa, aku nggak akan bisa survive kalau bukan survive jadi anak yang buruk, no, tapi kayak aku nggak bisa bahagia lagi gitu kalau misalkan I see one of my parents udah nggak di sini lagi. Jadi aku selalu minta sama Allah untuk pergi duluan. Iya, aku selalu berdoa sama Allah untuk kita berlima bisa hidup panjang, sehat juga. Kalau dari mama apa ya? Kaget tadi kakak ngomong kayak gitu, karena mama nggak kepengen banget. Pasti cita-cita semua orang tua tuh kepengen pasti mereka duluan dong yang kembali bisa dipanggil sama Allah. Dan kalau perlu jiwa mama dikasih buat kamu, ya aku kasih gitu.
buat anaknya pasti kayak gitu, dibanding anaknya yang pergi ninggalin orang tuanya. Gak boleh. Kalau bisa minta sama Allah seperti apa yang kakak tadi minta, kita selalu berlima. Amin, amin banget. Dan kita berdoa untuk itu supaya umur kita semua panjang, kita selalu bisa mama, tanggung jawab mama sebagai orang tua pun kalau selesai itu dengan waktu yang tepat gitu loh. Jadi aku paling nggak mau kalau misalnya belum selesai tugasnya tapi udah nggak ada, karena mama merasa mama harus sehat, harus minta sama Allah umur yang panjang itu buat anak-anak mama, bukan untuk mama sendiri. Dan mama berharap, pengen banget yang tadi kayak mama bilang, pengen lihat cucu, mungkin bahkan kalau boleh aku masih bisa gendong cicit nanti misalnya, berarti kan umurnya panjang maunya. Dan satu hal, mungkin satu kalimat yang mama harus bilang ke kamu, dan kamu harus ingat itu, terima kasih banget udah jadi anak mama, karena aku bangga banget punya kamu. Nggak pernah nyangka Allah kasih sebesar ini rezekinya buat mama. Dulu mungkin taunya mama nggak bakal punya anak, tapi ternyata dikasihnya luar biasa, 3 anak yang luar biasa semua gitu, dan masing-masingnya hebat. Jadi dia udah berkah luar biasa banget. Itu kebahagiaan yang nggak bisa digantiin dan nggak bisa dibeli dengan apapun, Kak. Jadi berharap kakak bisa tumbuh terus sehat, mentalnya sehat, badan kamu, raga kamu sehat. Itu sih keinginannya mama, dan kamu bisa menjalankan hidup kamu dengan baik gitu. Boleh kali dipeluk ya, silakan loh, boleh loh ke situ loh, samperin mamanya, peluk loh. Silakan loh, kayak tadi silakan dipeluk dulu mamanya. Boleh kita kasih tepuk tangan terima kasih untuk Mama Nola dan Naura udah memancarkan dalam apa cinta kasih antara ibu dan anak tuh emang gak ada tandingannya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Sekarang juga aku sambil mau ke teman-teman yang nonton Now You Tell Me, yang mungkin ada di sebelahnya ibunya, boleh dipeluk, boleh dibilang makasih, boleh diucapin makasih, disalim. Mungkin yang jauh boleh di teks, di WhatsApp, atau di kasih tahu kalau thank you so much sudah menyayangi satu sama lain. Thank you so much sudah mengingatkan lagi dan memancarkan kasih antara ibu dan anak yang sebegitu besarnya. Ini kita aku pakai nangis. Iya, ini jujur tadi kayak kita ucapin selamat hari ibu. Iya, terima kasih. Selamat hari ibu. Selamat hari ibu kepada semua ibu di Indonesia maupun di dunia ini ya. Jangan lupa itu dengerin lagunya Naura. Katakanlah Cinta. Jangan lupa dengerin Katakanlah Cinta. Itu untuk semua ibu-ibunya, pokoknya jangan gengsi untuk bilang sayang, jangan gengsi untuk bilang sayang cinta ke anaknya. Jadi nggak hanya untuk pada saat hari ibu ini, berharapnya semua ibu-ibu juga mau belajar lagi yang terbaik untuk anak-anaknya. Nggak hanya anak-anak aja yang melakukan sesuatu hal yang indah untuk orang tuanya, tapi orang tua juga ayo kita sama-sama belajar yang terbaik untuk kehidupan anak-anak kita di masa mendatang. Jadi biar mereka juga tumbuh jadi anak yang sehat dan bahagia lahir batinnya. Setuju. Gitu. Keren, tepuk tangan dulu buat kakak di mana teman. And that's all for episode Now You Tell Me spesial Hari Ibu kali ini. Thank you so much sudah nonton, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Pamit undur diri, sampai ketemu di Now You Tell Me berikutnya. Selamat Hari Ibu.